kepada operator. Baik, karena ada sedikit kesalahan teknis, saya akan membacakan tata tertib selama webinar ini berlangsung yang wajib diikuti oleh seluruh peserta, antara lain, peserta webinar dilarang menghidupkan mikrofon selama webinar berlangsung. Kemudian, selama kegiatan berlangsung, seluruh peserta diharapkan untuk menghidupkan kameranya. Peserta dapat bertanya ketika sesi diskusi saat sudah diumumkan oleh moderator. Kemudian para peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui chat Zoom dan mohon untuk nama Zoom menggunakan nama asli. Hadirin yang berbahagia, sampailah kita pada acara pokok webinar dengan tema literasi dalam rangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Sekarang waktunya saya untuk sapa-sapa kedua narasumber kita yang sudah bergabung bersama kita di dalam kuantum ini. Narasumber pertama kita adalah Bapak Gerson Feo, SOMT, selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika Universitas Dianapura. Selamat pagi Bapak Gerson. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Pak? Oke, luar biasa, baik, puji Tuhan. Oke, baik. Untuk narasumber kedua kita juga sudah bergabung di sini, yaitu Ibu Nilo Putuning Septiarini, PAMPD, selaku Kepala Kuit di STIM Purwakarta dan relawan TIK Provinsi Bali. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Kak Febri. Bagaimana kabarnya, Ibu? Baik. Kak Febri gimana? Baik, Ibu. Terima kasih. Baik, semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, semua yang sudah hadir pada hari ini. Dan kita juga semua berharap agar pandemi ini cepat berlalu, agar bisa menjalani hidup normal seperti sebelumnya. Saya ingatkan sekali lagi untuk para peserta webinar yang memiliki pertanyaan, bisa langsung tulis pertanyaan di kolom chat. Dan selanjutnya, kita akan mendengarkan materi pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Gerson Feo, SOMT, selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika Universitas Dianapura. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja mendengarkan pemaparan materi dari Bapak Gerson. Pada Bapak, Oke. Saya persilakan. Sip, terima kasih buat waktunya. Oke, hanya share aja meyakinkan. Apakah sudah terlihat dengan jelas saat ini? Sudah, Bapak. Sudah ya, oke. Ya, hari ini saya mau bicara sedikit terkait, jadi saya mau bicara sedikit terkait dengan tantangan dunia pendidikan, ya, dalam membuat kurikulum berbasis digital untuk mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi bisa dikatakan apa yang saya sampaikan hari ini atau Pak Gerson sampaikan hari ini tidak hanya untuk para teman-teman di sini. Kalau nggak salah saya lihat ada pesertanya, ada kebanyakan mahasiswa, mungkin juga ada teman peserta dari kelas 3 SMA ya, yang mungkin ingin tahu sih kira-kira MBKM itu seperti apa sih. Jadi biar teman-teman bisa tahu semuanya, tidak hanya untuk teman-teman mahasiswa aja, tapi juga buat para dosen. Mungkin kalau ada para dosen, para pengajar, para guru yang boleh bergabung pada pagi hari ini. Dua hal ini yang akan Pak Gerson sampaikan buat teman-teman semuanya atau buat rekan-rekan semuanya. Tantangan dunia pendidikan membuat kurikulum berbasis digital dalam mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Oke, please wait. Ya, perkenalkan tadi sudah dikenalkan, nama saya Gerson Feo. Ya, simpel saja, dua nama. Kalian boleh manggil dengan Pak Gerson. Jadi di sini ada kontak saya. Oke, teman-teman, kalau misalnya mau diskusi, walaupun kita berbeda program studi, berbeda institusi, why not? Kenapa enggak? Ya, jadi kita bangun jejaring sosial. Di situ ada nomor WA saya juga. Teman-teman juga bisa invite Pak Gerson misalnya di Instagram dan sebagainya. Why not? Kenapa enggak? Kita bangun koneksi, kita bangun bersama-sama. Buat teman-teman para pengajar juga sama. Kita saling berbagi, kita saling sharing. Oke, pertama, apa itu Merdeka Belajar Kampus Merdeka? Simpel, sederhana.
Ceritanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini adalah semacam program yang ditawarkan oleh Mas Menteri, ya, Pak Nadiem Karim, ketika beliau melihat bahwa situasi pendidikan baik di tingkat bawah ya, mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi, mungkin sepertinya terlalu ketinggalan dengan pendidikan di kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain. Oke. Nah, jika kita melihat hal tersebut, banyak hal sebenarnya yang ingin ditawarkan oleh pendidikan tinggi ini atau bahkan sekolah buat teman-teman siswa ataupun mahasiswa. Nah, makanya ada namanya Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Jadi benar-benar Merdeka Belajar ini sederhananya buat teman-teman yang nanti mahasiswa semester 5, mulai semester 3 atau bahkan semester 5, sudah bisa mengambil program tersebut. Jadi sebenarnya semester 5 standarnya ya. Semester 5 teman-teman mahasiswa sudah boleh misalnya nih mau belajar di tempat lain, ada pertukaran pelajar. Jadi bisa mahasiswa mau belajar di tempat lain, misalnya mau belajar di UGM, mahasiswa Undira, nanti semester 5 belajar di UGM, belajar ITB, itu yang paling jauh-jauh ya, atau yang paling dekat di dalam universitas atau sekolah tingginya masing-masing. Misalnya, oh saya jurusan teknik informatika, saya ingin belajar di manajemen, program studi manajemen, saya ingin belajar di program studi perekam informasi kesehatan, bisa. Ini ada namanya pertukaran pelajar. Jadi itu benar-benar bisa dikatakan opsional, tapi kita rekomendasikan. Jadi tidak wajib, tapi kita rekomendasikan. Karena sangat bagus sekali. Yang kedua adalah magang atau praktek kerja. Jadi magang atau praktek kerja ini juga menarik sekali. Kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Bayangkan kalau dulu mungkin kalian bingung kalau magang Tokopedia kayaknya susah banget. Sekarang benar-benar dibuka. Ya, asistensi mengajar di satuan pendidikan. Artinya kalian bisa ada namanya program mahasiswa mengajar kalau nggak salah. Jadi kalian bisa mendampingi para guru atau menjadi asistensi guru-guru di sekolah. Bayangkan itu luar biasa banget. Ada penelitian riset bersama, proyek kemanusiaan, kegiatan berusaha, studi proyek independen, sampai yang terakhir ini yang menjadi favorit salah satu banyak mahasiswa kami, membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik. Jadi bayangkan teman-teman mengikuti program tersebut, Anda di semester 5, tidak begitu semester 5 tuh Anda tidak berpikir bahwa harus belajar di kelas sampai semester 7. Anda bisa memilih mau program mana yang tersedia, yang disediakan oleh pemerintah, mau di dalam kampus kalian ataupun di luar kampus kalian. Wow, kalian bisa pilih mau yang mana gitu. Jadi kalian bisa mengeksplor diri kalian, aku tertarik di bidang ini, aku ingin belajar di bidang ini. Why not? Kenapa enggak? Kita cepat saja karena waktu terbatas juga. Sehingga otomatis setiap program studi di seluruh kampus jurusan apapun harus menyusun program kurikulumnya benar-benar biar mengena atau biar pas dengan MBKM ini. Nah, disinilah tantangannya. Disinilah tantangannya. Pak Gerson tidak akan berbicara mengenai hukum, undang-undang, dan sebagainya. No. Kita akan bicara mulai tantangan terkecil buat teman-teman yang selama ini bisa dikatakan ya berat dengan model perkuliahan saat ini. Yang kalau kita bilang istilahnya adalah perkuliahan daring. Ya, Pak Gerson akan next saja. Jadi bisa dikatakan begini. Dulu selalu dikatakan bahwa kampus negeri adalah yang menjadi istilahnya patokan. Perguruan tinggi negeri adalah menjadi patokan karena pasti berkualitas. Tidak mengagungkan Mas Menteri atau Pak Nadiem Karim, tapi beliau sejak beliau menjadi Menteri 2019, beliau mencanangkan bahwa kualitas perguruan tinggi dan negeri maupun swasta itu akan dikolaborasikan. Nah, sehingga kalau teman-teman lihat tadi landasan untuk bikin kurikulum yang tadinya ya udah kurikulum setiap universitas PTS mungkin berbeda-beda, tapi sekarang tidak, teman-teman. Tidak, teman-teman. Jadi bisa dikatakan range-nya sama, kualitasnya sama, standarnya pun akan disamakan. Walaupun memang brand itu pasti ada. Tapi saat ini yang dicanangkan oleh pemerintah adalah teman-teman bisa melihat di sini hak belajar mahasiswa, ya, hak belajar mahasiswa itu 3 semester di luar program studi. 3 semester, makanya ada semester 5, 6, dan 7. Hak belajar mahasiswa. Artinya Anda boleh mengambil hak itu, boleh tidak. Itu yang diharapkan oleh pemerintah. Dan inilah tantangan dunia pendidikan saat ini. Baik perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta,
SMA, SMP, bahkan SD, bahkan mungkin TK. Ya, bahkan mungkin TK. Kebetulan Pak Gerson sendiri punya anak yang baru tahun depan akan masuk TK. Bayangkan taman kanak-kanak yang harusnya bermain, harusnya berinteraksi, sekarang hanya berhadapan atau bertatap muka lewat layar laptop atau handphone. Itu challenge, itu tantangan luar biasa. Nah, disinilah yang akan sedang dibikin, sedang dipersiapkan, sedang kita matangkan menjadi sebuah tantangan dunia pendidikan, mempersiapkan generasi abad 21. Teman-teman semuanya, maka mungkin moderatornya, Mbak Febri, ya, itu adalah generasi abad 21, oleh guru abad 20, guru dosen abad 20, ya, melalui sekolah abad 19, dan metode pembelajaran abad 18. Wow, itu tantangan kita, itu tantangan kami. Ya, tantangan kita bersama. Inovasi. Yes. Satu kata kunci, inovasi. Bagaimana mengimprove proses metode pembelajaran yang benar-benar nyaman buat Anda sehingga Anda tidak kehilangan apa istilahnya pengalaman belajar sesungguhnya. Masalahnya, setiap siswa punya kemampuan, punya bisa dikategorikan gini, ada 3 kategori siswa atau pelajar atau mahasiswa. Ada yang kategori visual, ya. Ada yang juga kinestetik. Nah, oke, kita akan bahas ini. Inovasi itu apa sih? Kalau kita, teman-teman, ini Pak Gerson cari di Google, inovasi, innovation, pembaruan. Artinya ada sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru, sebenarnya sesuatu yang lama. Cuma dulu, kalau dulu hanya kampus-kampus besar aja yang pakai. Sekarang sampai kampus-kampus yang katanya 3T itu benar-benar diterapkan juga. Jadi benar-benar semua merasakan hal yang sama, inovasi, pembaruan dalam dunia pendidikan. Ya, suka nggak suka, ini berdasarkan informasi ini, Pak Gerson tidak mengarang indah. Anda bisa melihat dalam layar, ya, sumbernya dari Decoding the Economics COVID-19. Sektor yang berpotensi, ya, berpotensi menang, mungkin salah ketik typo, menang dan berpotensi kalah dalam jangka pendek. Ingat, ini jangka pendek, bukan jangka panjang, menghadapi COVID-19 ini. Anda bisa lihat di berpotensi kalah, salah satunya adalah apa? Pendidikan. Yes, ini tantangan besar. Sudah banyak, mohon maaf kalau Pak Gerson sebut brand ya. Teman-teman mungkin ada yang sudah familiar dengan Primakara, bukan Primakara ya, Primagama atau Ganesha Operation. Ya, digantikan dengan apa? Mungkin teman-teman mungkin udah tahu, udah kebayang sampai iklannya bolak-balik di TV. Ya, Ruang Guru, dan masih banyak model-model pembelajaran online lainnya. Bahkan untuk perguruan tinggi swasta pun, nah, sudah mulai ada, bukan hanya perguruan tinggi swasta ya, sekolah-sekolah, saya nggak tahu nanti, bahkan memang pasti akan ke depannya akan berdampak. Kalau perguruan tinggi itu tidak berinovasi, otomatis akan masuk di berpotensi, ingat, jangka pendek berpotensi kalah. Oke, sehingga inovasi ini kita perlukan. Inovasi ini kita perlukan teman-teman. Buat teman-teman semuanya, buat para guru, para pengajar, yes, ini kita bersama. Dunia pendidikan ini adalah kita bersama. Sekolah tutup, ya mungkin tidak, mungkin terlihatnya, nggak mungkin sekolah tutup. Saya bertemu dengan fakta dan data setahun belakangan. Untuk bahkan di Bali atau di Denpasar, sekolah-sekolah swasta, ini sekolah swasta favorit, yang harusnya misalnya bulan Juli biasanya sudah menolak siswa, sekarang bulan Juli masih hitungan jari, 10 jari saya ini masih bisa tercover. Itu sekolah. Belum lagi perguruan tinggi yang ya bapak saya di PHK, ibu saya di PHK, saya nggak punya uang untuk, saya kerja aja untuk urusan. Harusnya normalnya berkuliah. Tapi pun yang sudah kuliah, belajarnya gini-gini aja, online, nggak seru efeknya dominonya sangat besar. Nah, disinilah Pak Presiden kita mengatakan kuliah daring sudah jadi next normal. Oke,
Kuliah daring sudah jadi next normal. Ini tidak akan ada lagi cerita, walaupun nanti jadi normal kembali, bisa tetap muka. Blended learning, perkuliahan yang di mix antara online dan offline, itu sudah nggak bisa dihindari. Kalau kita para pengajar nggak mau beradaptasi, teman-teman mahasiswa nggak mau beradaptasi, nanti bahkan bekerja pun akan di mix. Anda tidak akan bisa untuk beradaptasi, atau Anda tidak bisa untuk maju dalam proses istilahnya proses perkembangan saat ini. Ada istilah WFH, ada istilah LFH, working from home dan learning from home. Belajar dari rumah. Ini yang Pak Gerson mau bahas hari ini. Ini yang Pak Gerson mau fokuskan hari ini. Ini adalah masalah belajar jarak jauh. Satu, tidak semua memiliki gawai atau smartphone atau handphone. Pak, handphone saya ada sih Pak, tapi nggak kuat loh Pak. Atau ada yang punya smartphone-nya bagus, tapi mohon maaf, gaptek. Pak, ganti akun institusi itu di mana Pak ya? Pak, Zoom saya nggak bisa ganti background Pak. Dan masih banyak lagi. Pak, internetnya. Data ini yang Pak Gerson dapatkan, teman-teman bisa melihat di sini, tidak semua siswa punya gawai. Lebih dari 46.000 sekolah tidak bisa melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Ini data dari Federasi Serikat Guru Indonesia, dan mayoritas itu ada di daerah 3T. Kita bersyukur punya pemerintah, kita bersyukur punya Mas Menteri yang tanda kutip aware dengan itu. Kami, dan saya rasa hampir beberapa kampus di Bali dan hampir sebagian kampus di Indonesia sudah mengambil program ini. Kita menyediakan diri kita, Pak Gerson termasuk salah satunya. Kami, Pak Gerson, menyediakan waktu sampai kita, kebetulan program ini dari bulan Juli kemarin sampai bulan Desember. Kami berbagi dengan mahasiswa, kebetulan karena Pak Gerson program studi teknik informatika, Pak Gerson mengajar di mahasiswa teknik informatika di STIMIK 10 November Papua. Kami menerapkan konsep yang sama. Jadi tentu saja memang dibiayai oleh pemerintah, tanda kutip, tapi kita tidak mengambil sepeser pun biaya atau keuntungan apapun. Kita benar-benar menyiapkan infrastruktur, kita benar-benar menyiapkan pola pembelajaran, kita mengenalkan ke mereka. Kita mengajar kepada mereka. Jadi kita berbagi, termasuk para gurunya, para dosennya. Dan itu sudah dimulai sejak tahun kemarin. Mungkin nggak terlalu kelihatan, ya, tapi pasti akan berdampak. Biaya internet mahal. Ini sekarang sedang digojok. Kita percaya Kominfo yang menjadi tanda kutip di belakang kegiatan ini pasti akan mendorong para operator. Karena kita bisa lihat datanya. Provider sudah mendiskon 1,9 triliun. Ini berdasarkan data rata-rata ya, per bulan. Efek samping pada anak ya, ini dia memang sih. Akhirnya kecanduan gawai atau ya jadi mobile. Ya teman-teman, Pak Gerson nggak sebut ya nama gamenya ya, mungkin agak sedikit masalah nanti. Durasi lama mata terganggu. Aduh, matanya perih. Makin banyak yang berkacamata. Dan minim interaksi ini yang tidak hanya di tingkat sekolah, perguruan tinggi juga sama. Nggak perlu bayar SPP karena nggak perlu bayar, no. Di balik itu banyak yang harus persiapkan dan itu butuh biaya. Dan kita bisa dikatakan begini, hasil survei KPI, interaksi itu hanya 20,1%. Dan 81,8% menilai pengajar ya sebatas beri tugas, selesai. Itu yang menjadi PR kita bersama teman-teman. Kesenjangan daerah internet teman-teman akan bisa lihat, nanti slide-nya bisa diminta kepada panitia. Ini yang tadi Pak Gerson sampaikan. Ada 3 jenis kategori teman-teman. Ada visual, kinestetik, atau auditory. Sederhananya, visual adalah mereka yang ya kalau pengajarnya tampilan slide-nya, wah udah ketahuan slide-nya biasa aja. Isinya teks semuanya. Atau auditory. Ya dosen ngomong gini, selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Hari ini kita belajar. Dan kinestetik itu benar-benar mau visualnya bagus, auditornya udah bagus, tapi nggak diajak ngomong. Cuma dosennya kayak Pak Gerson ini cuma ngomong ini aja. Kinestetik itu benar-benar harus bergerak. Yuk kita mulai, misalnya kalau di Pak Gerson kita ada namanya role play. Yuk kita bermain peran.
Kelihatannya sepele, bahkan dari sekolah sampai perguruan tinggi, NEET tetap diperlukan. Ini adalah ruang belajar milenial, ada synchronous learning, ya. Synchronous learning itu teman-teman bisa lihat di sini ada tatap muka, diskusi, demonstrasi, praktek. Ada tatap maya, konferensi, audio, webinar. Anda bisa teman-teman lihat personal. Kita harus ada interaktif, ada komunikasi yang interaktif. Dan yang terakhir adalah kolaborasi interpersonal. Jadi seperti yang teman-teman lihat sekarang, Pak Gerson tidak menggunakan, bebas sih kalau Anda bisa, teman-teman para pengajar di sini yang hadir, Anda bisa menggunakan Office 365 untuk PowerPoint Anda, itu saya rasa powerful. Atau jika Anda punya budget lebih, Anda bisa menggunakan tools-tools seperti misalnya yang saya gunakan saat ini, Powtoon atau yang lainnya. Bebas. Yang pasti, ketika kita bikin suasana yang sudah menarik buat yang melihat, 20 menit itu mereka kurang. Tapi kalau kita sudah bosan, 5 menit tuh, masih lama ya. Ini ruang belajar milenial, ada namanya sinkronus. Nah, oke, sinkronus itu adalah pembelajaran langsung, artinya kita bertemu face to face. Kalau asinkronus itu bukan dalam arti tugas, materi tetap ada. Si dosen pengajar itu merekam dia mengajar. Nanti asinkronus itu adalah si mahasiswa atau siswa anytime, kapanpun, jam berapapun bisa mengakses materinya. Dan nanti ada evaluasinya. Jadi tidak hanya dosen merekam, dia ngajar, dia ngerekam, dia recordnya ditaruh, diupload di YouTube, linknya di-share ke LMS atau Learning Management Systemnya masing-masing kampus. No. Tapi juga ada evaluasi. Jadi berupa tugas atau kuis. Tapi tugas atau kuis itu bukan seperti, tugas atau kuis. Tapi lebih kepada feedback. Bukan hanya, nilai aja. Makanya ada penilaian namanya penilaian rubrik sama penilaian portofolio. Oke, plannya masih panjang, saya akan cepat saja. Ini harapannya. Dosen mengajar dengan nyaman, jelas. Anda juga mungkin akan lebih, mencatat apa sih yang diajarin si dosen. Ada catat. Itu harapannya. Harapannya gitu. Tapi ya begitulah. Kondisi harapan sama kenyataan. Aduh, internetnya lambat. Ini dosen ngebosenin. Suaranya, aduh, nggak jelas deh. Apalagi kayak gini. Udah oke geraknya, udah siapin head, aduh kayak gini ngajarnya. Gak dapet. Nah, yuk kita sama-sama mulai seperti yang tadi inovasi, bikin sesuatu yang inspiratif. Inspiratif adalah sesuatu yang bisa memberikan inspirasi atau dorongan untuk melakukan sesuatu. Pertama, gali gagasan yang kuat. Yakinkan audiens bahwa ini penting, ini important, dan tentu saja mudah diingat dan dikenang. Tiga elemen kunci presentasi yang inspiratif. Ini tidak hanya buat para guru atau dosen, tapi buat teman-teman semuanya, mahasiswa, yang nanti kalau Anda berhadapan dengan tugas perkuliahan yang harus Anda presentasi, bahkan nanti deskripsi. Pertama, great content. Kedua, great design. Ketiga, great delivery. Pak Gerson ambil lagi 10 menit kurang lebih untuk menjelaskan masing-masing. Masih cukup ya, moderator, waktunya? Kurang lebih? Cukup ya? Oke. Bisa, Bapak. Oke. Pertama, great content. Buat materi yang baik, terstruktur, dan mudah dipahami. Pak Gerson nggak perlu ngomong. Kita langsung lihat aja di slide-nya. Kenali audiensnya. Sorry. Kalau audiensnya anak muda, gambarnya juga harus anak muda. Walaupun kita tua, kita tua bukan gitu ya. Walaupun pengajarnya berumur, ya itu lagi. Ini adalah milenial, generasi abad 21 yang ketika kita cuma tampilin tulisan aja, ya aku juga bisa baca, ya sudah gitu. Mereka harus dipancing, mereka harus yang apa sih yang mereka suka saat ini, itu yang kita bahas. Tapi memang kembali lagi, tetap sesuai dengan koridor masing-masing. Tuliskan gagasan pada post-it. Jadi itu penting banget buat para dosen, buat para guru, buat teman-teman mahasiswa. Ketika Anda juga membuatkan tugas, kenali audiens Anda. Kalau audiens Anda adalah dosen Anda, guru Anda, tuliskan gagasan itu pada post-it. Itu jadi kayak kita bisa fokus. Saya mau menyampaikan ini, saya menyampaikan ini. Bikin sebuah materi yang terstruktur, seperti yang teman-teman bisa lihat. Nggak ada salahnya kok teman-teman bikin semacam, kalau istilahnya kalau di buku itu ada namanya daftar isi.
Ya, kalau bikin buku itu namanya daftar isi. Teman-teman juga bisa bikin table of content-nya, daftar isi. Saya mau nyampein ini. Jadi dari awal si audiens tuh udah tahu, oh siapapun audiens Anda udah tahu urutan Anda mau ngomong adalah ini. Jadi mereka bisa fokus. Kelompokkan gagasan yang mirip dan ketahui mana yang bisa disampaikan dan tidak perlu disampaikan. Oke? Jadi contohnya gini, ini contoh aja ya. Jadi buat teman-teman ini berlaku buat para pengajar, para dosen, dan juga teman-teman mahasiswa ataupun siswa ketika Anda dapat tugas ini. Ketika Anda menyampaikan ide gagasan Anda, satu, buat pembuka dalam bentuk cerita yang menarik. Tampilkan datanya, dan pertanyaan apa sih yang biasanya muncul dalam data Anda. Kalau teman-teman perhatikan, tadi Pak Gerson banyak sekali menyampaikan dalam teks, tidak dalam bentuk teks dalam slide, tapi menyampaikan dalam bentuk verbal, terkait dengan data. Isi, buat struktur yang logis, bikin latar belakang yang menarik, cari persoalannya apa. Teman-teman udah lihat tadi, Pak Gerson angkat persoalannya dengan hanya gambar aja. Anda bisa lihat, ya memang kenyataannya begitu Pak, betul. Dan berikan solusinya. Solusinya apa? Baru Anda bisa merangkum materi itu. Itu adalah great content yang mungkin buat teman-teman, buat guru, buat dosen, ini sangat worth it. Yang kedua adalah great design. Oke, ciptakan slide berkualitas. Karena kita bicara dengan daring ya, karena kata Pak Presiden tadi, pembelajaran daring itu adalah sebuah next normal. Ciptakan slide yang sederhana, menarik, dan inspiratif. Slide yang sederhana itu adalah slide yang tidak banyak, yang bukan membawa dalam bentuk teks, misalnya lampiran teks ini, Anda bawa ke dalam slide. Itu bukan suatu yang menarik. Yang mereka perlu lihat adalah, oke, tentukan konsep presentasinya, tentukan skema warnanya, gunakan gambar dan kata yang ringkas dan perbedaan kontras. Jadi teman-teman bisa melihat di sini, bahkan dalam slide-nya Pak Gerson, oke, teks itu cukup sedikit, cukup segini aja, nggak perlu banyak-banyak, nggak perlu dijelasin. Dan Anda bisa perlihatkan dalam bentuk gambar. Untuk great design ini contohnya, ini sederhana sih. Ya, ini kasih contoh sederhana. Penting nggak? Penting branding. Nah, ini dari salah satu pembicara dari ITB Stikom. Bagaimana cara mereka sukses dalam membranding brand mereka? Oke, apa itu branding? Jadi nggak perlu banyak teks, tapi cukup mewakili, dan itu, wah, ini menarik nih. Bayangkan kalau ini dalam bentuk slide, dan kita bentuk baby, mereka belum tahu ini apa. Ketika muncul selanjutnya, ini memang udah tahu ini siapa. Kalau nggak tahu ya udah, nggak apa-apa, nggak perlu harus tahu. Oke, next. Salah satunya ini, buat Anda yang menggunakan Office 365 mungkin PowerPoint-nya berlimpah banget. Tapi buat teman-teman yang Office-nya biasa, Office desktop, Anda punya salah satu reference, yaitu slide template-nya di SlideGo. Anda bisa cari sana, banyak sekali. Atau teman-teman yang biasa menggunakan Canva, monggo, silakan. Canva lagi salah satu tools yang powerful, cukup powerful, ya. Atau mungkin PowerPoint juga bisa. Dan yang terakhir adalah Great Delivery. Sampai hari ini, saya, Pak Gerson, masih belajar tentang hal ini. Bagaimana mendeliver isi pemikiran saya ke dalam slide dan tulisan yang kira-kira bisa ditangkap oleh para pendengar. Menyampaikan presentasi secara meyakinkan. Sampai hari ini, sudah lebih dari 10 tahun jadi pengajar, masih terus belajar. Menciptakan momentum itu nggak mudah. Memilih kata kalimat yang tepat dan bersemangat, itu tergantung karakter. Saya, Pak Gerson sendiri, adalah tipikal orang yang perlu belajar dan tidak memiliki talenta dari kecil langsung bisa ngomong. No, malah susah untuk ngomong. Percaya nggak percaya, mungkin ada beberapa mahasiswa yang nanti bertemu Pak Gerson di kelas, mereka kan bisa melihat, dan itu terbentuk karena terus rajin untuk kayak latihan, untuk mencoba untuk ambil challenge, tantangan, misalnya ada seminar nasional atau internasional, why not? Kenapa nggak mencoba? Harus berani dan menutup secara meyakinkan. Terakhir sekali, kesimpulan. Yes. Oke. Ini harus kita pahami buat teman-teman semuanya, para guru, para dosen, teman-teman mahasiswa.
pahami ruang belajar milenial saat ini, ya. Jadi kita sudah melihat bahwa milenial sekarang nggak bisa dengan slide konten atau dengan tampilan atau bahkan nanti mau blended learning ataupun nanti kuliah di kelas pun slide-nya gitu-gitu aja. Slide dari 5 tahun yang lalu dipakai sampai hari ini. No. Kita harus pahami bahwa mereka tidak suka membaca. Dan literasi ini perlu. Literasi kegiatan ini perlu. Agar teman-teman bisa melihat bahwa membaca itu menarik. Membaca itu adalah suatu kewajiban sebenarnya. Tapi kita tahu pahami bahwa milenial saat ini lebih senang visual. Mereka bisa membaca ketika visual itu meyakinkan. Kedua, punya gagasan yang kuat. Kalau kita nggak punya pesan yang kuat dari awal, bahwa oke, saya mau menyampaikan ini biar teman-teman ada reference. Atau saya menyampaikan ini biar kalian tahu saja pilihannya mana. Kalau hanya tahu saja, ya udah ngomong aja selesai. Oke, selesai hari mati selesai. Tapi kalau punya reference itu banyak. Reference itu bisa, oke, aku mau menjadi seperti itu, aku menjadi orang yang lebih sukses, aku mau menjadi orang yang lebih baik lagi dari itu. Dan masih banyak lagi. Yang ketiga, yakinkan pendengarnya. Oke, yakinkan pendengar Anda, siapapun itu, termasuk juga teman-teman mahasiswa. Kalau Anda mau membicarakan ide gagasan Anda kepada dosen Anda, kepada teman-teman mahasiswa Anda, yakinkan pendengar Anda bahwa Anda tuh mengerti, memahami. Otomatis Anda nggak bisa, copy paste dong slide-mu biar minggu depan ganti dikit. No. Anda harus menyiapkan itu dari awal dan secara sederhana itu harus mudah diingat. Great content, great design, great delivery. Itu adalah tantangan kami, para pengajar, para guru, untuk di proses pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini, di perguruan tinggi khususnya, dan juga tantangan buat teman-teman siswa untuk bisa beradaptasi dengan kondisi saat ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Itu dia pembahasan mengenai MBKM, di mana Bapak Gerson sudah menjelaskan bahwa sektor saat ini yang berpotensi kalah dalam jangka pendek menghadapi COVID-19 itu adalah pendidikan. Dengan begitu kita juga harus berinovasi, kita harus menginspirasi di kalangan baik dosen, mahasiswa, dan pelajar agar sektor pendidikan kita semakin maju di situasi apapun. Begitu Bapak Gerson. Untuk mempersingkat waktu, kita akan bimbing dulu nih ke pembicara kedua kita, yaitu Ibu Nilo Putuni Septiani PAMPD, selaku Kepala Quicksin Primakara dan Relawan TK Provinsi Bali. Kita langsung saja untuk mendengarkan pemaparan materi dari Ibu Nilo Putuni Septiani. Kepada Ibu, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Kak Febri, luar biasa tadi sudah disampaikan oleh Pak Gerson ya. Jadi saya mungkin nanti sifatnya menambahkan ya Pak Gersonnya, izin ya Pak. Tadi udah luar biasa sekali dijelaskan banyak mengenai apa itu MBKM, seperti apa MBKM teknisnya, seperti apa, sangat detail sudah dijelaskan. Nah, mungkin sebelum itu saya share screen dulu ya teman-teman. Nah, oke, mohon maaf ya kalau dengar ada background itu di belakang. Tadi saya sebetulnya maunya nggak nge-share link untuk game quizesnya, tapi sudah ada pada yang masuk gitu. Jadi teman-teman untuk yang mau masuk nanti ya, nanti masuknya sekarang di hold dulu nanti saja, karena saya masih akan kasih materi. Setelah kasih materi saya akan sampaikan untuk mulai gamenya. Alright, udah kelihatan ya Kak Febri ya untuk PPT saya? Sudah Ibu. Oke, terima kasih. Nah, teman-teman, judul hari ini adalah literasi digital dalam rangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Tadi sudah disampaikan dengan detail, dengan sangat luar biasa oleh Pak Gerson. Terima kasih banyak sekali lagi. Nah, hari ini saya itu akan menambahkan. Jadi menambahkan apa saja sih hal-hal selain yang tadi yang teknis yang harus disiapkan oleh kita semua, terutama mahasiswa dan juga dosen gitu kan ya, atau guru dan juga siswa yang juga masih mendengarkan di sini. Untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi yang namanya Merdeka Belajar gitu ya. Jadi saya ambil tema kecilnya itu adalah prepare yourself with 21st century learning skills. Oke. Baik, sebelum itu mungkin saya ingin perkenalkan diri dulu Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Nama saya quite long, nama saya agak panjang gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman di kampus atau mahasiswa biasanya panggil Miss Tuning aja gitu kan ya.
Saya adalah seorang relawan TIK Provinsi Bali dan juga dosen di kampus Teknik Primakara. Nah, kebetulan juga diberikan kesempatan untuk menjabat di Kepala Kantor Urusan Internasional dan Kemitraan di Teknik Primakara. Nah, selain itu saya juga peneliti di bidang kebetulan pendidikan bahasa Inggris, terutama di English for Foreign Language Learning Indonesia dan juga English for Young Learners. Jadi nanti kalau misalkan waktunya nggak cukup, terus teman-teman masih punya pertanyaan, bisa ditanyain langsung ke email saya yang sudah saya cantumkan juga di bawah. Baik, sebelum itu mungkin saya izin untuk teman-teman mengisi ini ya. Jadi kita jejak pendapat dulu di awal. Jadi kita bisa tahu sampai mana sih sebenarnya kemampuan kita gitu ya. Teman-teman nanti saya minta untuk menjawab sebuah pertanyaan yang saya akan share sekarang. Izin share. Belum. Alright. Kita udah info ya. Share dulu. Oke, sekarang sana. Oke, ya. Oke, mungkin sudah terlihat ya teman-teman ya. Nah, silakan teman-teman kalau pakai dua device silakan menuju ke www.menti.com gunakan kode 9646977. Nah, di sini saya ingin mengetahui kira-kira apakah teman-teman tahu tentang apa sih itu industri 4.0 gitu ya. Mungkin pernah dengar tapi nggak tahu artinya gitu ya. Silakan teman-teman dijawab gitu ya. Jadi kita akan lihat di sini seberapa besarkah sebenarnya teman-teman itu tahu atau nggak tahunya gitu ya. Oke, sambil menunggu dijawab ya. Sambil menunggu dijawab, mungkin ini udah dilihat ya teman-teman ya di room chat juga saya share deh sekarang. Biar teman-teman bisa langsung menuju ke ini. Oke. Oke. Nah, banyak yang belum tahu nih. Banyak yang belum tahu tentang apa sih itu industri 4.0 gitu ya. Nah, nanti kebetulan kita akan bahas tentang industri 4.0 dan beberapa skills yang mungkin teman-teman akan butuhkan dalam menghadapi industri 4.0. Karena kenapa sih ngomongin industri 4.0 gitu ya, padahal kita ngomongin MBKM gitu kan. Nanti saya akan jelaskan kenapa kita harus tahu dan membahas sedikit tentang industri 4.0. Oke, karena sudah yang menjawab itu ada 126 sekian orang. Terima kasih teman-teman yang sudah menjawab, ikut berpartisipasi dalam menjawab. Kita bisa simpulkan ya teman-teman, hampir lebih dari 2 kali lipat dari 145 orang ini belum tahu tentang apa sih itu industri 4.0. Nah, nanti kita akan bahas sedikit. Oke, saya izin untuk stop share screen untuk Mentimeternya ya teman-teman. Terima kasih sudah mengisi. Nah, sekarang saya share lagi PPT saya. Maaf kita bolak-balik ya. Alright. Nah, sekarang oke. Nah, selanjutnya sebelum saya menjelaskan secara personal apa sih itu 4.0, industri 4.0 gitu ya. Mungkin kita akan menonton sedikit video yang nanti mungkin akan memberikan gambaran sedikit kepada teman-teman gitu kan. Tadi juga udah disampaikan sama Pak Gerson, anak-anak milenial sekarang itu nggak suka kalau disuruh baca gitu kan ya. Jadi saya tampilkan video yang mungkin akan menghibur visual teman-teman. Silakan menyimak. Apa sih yang ada di pikiran kamu pas dengar soal revolusi industri? Revolusi industri itu keadaan di mana kehidupan kita terpengaruh oleh perubahan global, yaitu perubahan besar yang menyeluruh di berbagai aspek industri. Nah, sekarang kita ada di era revolusi industri 4.0. Tapi kok langsung di era 4.0 sih? Era revolusi industri 1.0 sampai 3.0-nya mana? Terus apa bedanya? Kemunculan revolusi industri 1.0 terjadi pada tahun 1784 yang ditandai dengan ditemukannya mesin uap sebagai mesin produksi industri. Sedangkan kemunculan revolusi industri 2.0 terjadi di tahun 1870 dengan mulai beralihnya penggunaan mesin uap ke mesin listrik. Kemudian, di era revolusi industri 3.0, fungsi manusia mulai beralih ke mesin-mesin produksi tadi yang sudah menggunakan kecerdasan robotik dan berdasarkan sistem otomatisasi. Nah, era 4.0 ini dijuluki dengan Internet of Things. Semua hal terintegrasi dengan internet dan akan membuka peluang terciptanya produk-produk inovatif
kreatif, dan pasar baru yang akan menggantikan produk lama. Kalau dibandingkan, perbedaannya terletak pada jenis teknologi, tingkat efisiensi biaya, rantai nilai, dan lingkup jangkauan yang luas. Semua ini bisa terjadi karena dunia kini ada di era di mana revolusi industri secara tidak langsung mengubah kehidupan kita. Salah satu contohnya cara kita bekerja yang sekarang jadi semakin mudah karena adanya bantuan mesin yang terintegrasi dengan internet. Yuk, jadi generasi muda yang selalu siap dengan segala sesuatu yang baru, terus kreatif dan juga produktif dengan teknologi yang ada. Oke. Nah, itu adalah sebuah video pendek ya teman-teman yang bisa saya tunjukkan tentang apa sih itu industri 4.0 dan bedanya apa. Nah, mungkin saya akan menjelaskan lagi sedikit gitu ya, mengklarifikasi apa yang sudah teman-teman dengar tadi gitu ya. Nah, di sini adalah sebuah gambaran teman-teman, perbedaannya tuh apa sih dari industri 1.0 sampai dengan 2.0, lalu 3.0, lalu sekarang 4.0. Tadi juga sudah dijelaskan bahwa kalau industri 1.0 itu di zaman waktu adanya mesin uap gitu ya. Jadi masih menggunakan uap sebagai sumber tenaga utama. Lalu yang kedua mulainya muncul listrik, itu maksudnya industri 2.0 namanya. Lalu yang ketiga baru yang namanya industri massal, automation, computers dan juga electronics itu muncul. Namun bedanya dengan industri 4.0 itu apa? Nah, teman-teman saya yakin di sini pasti ada yang punya iWatch, ya kan? Saya nyebut merek ya, mohon maaf. Mungkin ada yang punya iWatch atau yang punya smartphone, ada yang punya mungkin HP mereknya Xiaomi gitu kan ya, yang dimana teman-teman bisa ngontrol AC tanpa ada remote AC, paketnya itu HP gitu kan ya. Begitu juga dengan iWatch, bisa angkat telepon di HP yang teman-teman punya menggunakan watch yang teman-teman punya gitu ya. Itu adalah salah satu gambaran kecil mengenai apa sih itu industri 4.0. Nah, lalu apa sih sebenarnya hubungannya gitu kan, kenapa sih kita ngebahas industri atau era revolusi 4.0 gitu kan ya. Nah, akibat adanya industri 4.0 itu berdampak besar terhadap bagaimana siklus tenaga kerja di dunia, terutama di Indonesia gitu ya. Bisa dilihat di sini adalah tantangan industri 4.0 era disrupsi teknologi. Nah, sebelah sini di kiri ini teman-teman bisa lihat, zaman dulu tuh ada taksi, lalu selanjutnya ada online taksi. Nah, next nih mungkin sudah terjadi di luar negeri sana ya, ada yang namanya driverless car. Jadi kita mungkin untuk traveling kemana-mana nggak perlu menunggu atau rely on kekuatan supir gitu ya, driver gitu ya, tapi sudah ada yang namanya otomatisasi yang dilakukan oleh mobil tanpa harus menggunakan tenaga manusia gitu ya. Dan itu pun akan merubah yang namanya konsep tenaga kerja yang ada di dunia. Menurut McKinsey tahun 2017, 75 sampai dengan 375 juta tenaga kerja global beralih profesi. Dan pekerjaan tersebut menurut Gartner tahun 2017 digantikan oleh mesin, robot, dan juga artificial intelligence, 1,8 juta diantaranya gitu ya. Kalau misalkan dengar-dengar kayak gitu agak-agak seram pasti ya teman-teman ya, karena kita mikir aduh nanti suatu saat nanti aku digantikan dengan robot gitu kan ya. Nah, oleh karena itulah MBKM itu, ini adalah salah satu alasan kenapa MBKM itu digalakkan oleh Pak Menteri, tadi juga sudah disampaikan, untuk bisa menghadapi yang namanya era disrupsi teknologi. Oke. Nah, apa sih kalau misalkan itu dia kan ngomongin soal dunia gitu ya, bagaimana efeknya terhadap yang ada di Indonesia. Sebenarnya banyak dampak positifnya teman-teman untuk yang di Indonesia. Karena apa? 27 sampai dengan 46 juta atau 10 juta jenis pekerjaan baru itu muncul gitu ya. Jadi ada peluang untuk 27 sampai dengan 46 juta pekerjaan baru, dan 10 juta diantaranya merupakan jenis pekerjaan yang belum pernah ada sebelumnya. Tadi juga udah disampaikan ya. Jadi banyak banget ada jenis-jenis pekerjaan, misalkan apa? Yang mungkin paling gampang yang bisa kita lihat sehari-hari di YouTube, di Instagram gitu kan. Ada yang namanya content creator, teman-teman. Kalau zaman dulu itu kayaknya belum ada ya content creator. Nah, kalau sekarang makin banyak yang namanya content creator, dan juga penghasilannya juga nggak main-main teman-teman. Kalau misalkan teman-teman bisa cari gitu ya, googling gitu kan, the most famous YouTuber misalkan di Indonesia itu gajinya berapa, mungkin bisa di searching dan bisa dilihat di sana gitu kan ya.
Lalu untungnya lagi dan baiknya lagi terjadinya industri 4.0 itu adalah pekerjaan yang dianggap berisiko itu bisa digantikan oleh mesin. Jadi bisa menyelamatkan banyak nyawa gitu ya. Misalkan contoh pekerjaan di bidang nuklir gitu kan ya, yang dulunya mungkin harus hands on gitu kan. Nah sekarang bisa fully misalkan menggunakan robot yang dimana memang berbahaya untuk kita jika kita harus hands on. Oke, selanjutnya muncullah pertanyaan. Kalau misalkan emang ada industri 4.0, ada kemungkinan bakal dunia itu berubah, lalu apa sih yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan diri gitu kan ya? Nah, tadi juga udah dijelaskan sama Pak Gerson, sangat luar biasa sekali gitu kan ya. Nah di sini saya coba untuk mengcompile apa saja sih arahan presiden kita untuk menghadapi era revolusi 4.0 tadi. Yang pertama, diminta kita itu untuk bisa menciptakan SDM unggul, karena begitu besarnya teknologi tentu saja harus diimbangi oleh kekuatan SDM yang baik juga. Adapun beberapa hal yang ditekankan adalah pertama pendidikan karakter untuk memprioritaskan karakter dan pengamalan Pancasila, sehingga keilmuan yang secara misalkan kayak tadi artificial intelligence atau robotik itu kan tidak mendahului kepancasilaan kita. Yang pertama. Lalu yang kedua adalah deregulasi dan juga debirokratisasi untuk memotong semua regulasi yang menghambat. Jadi makanya tadi juga sudah disampaikan gitu kan ya, kampus itu sebagaimana mungkin memfasilitasi teman-teman mahasiswa untuk bisa belajar di luar kampus. Jadi bisa experiencing outside the classroom gitu ya. Bisa mengalami atau mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Lalu yang ketiga adalah meningkatkan investasi dan juga inovasi. Yang keempat ada penciptaan lapangan kerja baru yang berorientasi pada pendekatan pendidikan yang pelatihan vokasi yang baru dan inovatif gitu. Lalu yang terakhir adalah pemberdayaan teknologi, yang dimana memperkuat teknologi sebagai alat pemerataan baik daerah terpencil maupun kota besar. Nah itu kalau misalkan kita lihat dari arahan presiden. Lalu kalau misalkan dari kita sendiri nih, dari teman-teman sendiri gitu kan ya, apa sih yang sebenarnya harus kita siapkan secara pribadi gitu kan ya. Nah saya di sini ingin mengingatkan dan juga membuat kita sadar gitu ya, mengingatkan kita semua bahwa ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Kalau zaman dulu tuh teman-teman ada yang namanya literasi lama. Literasi lama itu calistung teman-teman. Calistung mungkin masih ingat ya, zaman TK, zaman SD. Baca, tulis, hitung ya. Itu namanya literasi lama. Nah sekarang ada yang namanya literasi baru teman-teman. Yaitu penguatan karakter untuk menghadapi revolusi industri 4.0. Apa aja itu? Yang pertama itu adalah literasi data. Yang kedua adalah literasi teknologi, lalu yang ketiga adalah literasi manusia. Nah, sekarang kita akan bahas apa saja 3 literasi itu. Yang pertama teman-teman adalah literasi data. Literasi data itu adalah kemampuan seseorang untuk memahami data di dunia digital, baik itu kualitatif yang ada angka-angkanya, yang ada banyak deskripsinya gitu ya teman-teman ya. Lalu baik itu juga yang berbentuk kuantitatif, yang berbentuk statistik, yang berbentuk data, yang berbentuk diagram, graf dan lain sebagainya. Ataupun informasi-informasi lain yang dikonsumsi di dalam dunia digital. Jadi kita atau teman-teman semua yang hidup di dunia digital seperti sekarang harus bisa menganalisis manakah berita yang layak kita konsumsi dan manakah yang tidak. Nah kalau misalkan kita lihat di Kominfo gitu ya, ada turnbackhoax.id yang bisa teman-teman akses untuk bisa ngecek apakah berita tersebut hoax ataupun berita benar. Jadi kalau misalnya teman-teman ragu gitu kan terhadap sebuah berita, tinggal cari aja searching turnbackhoax.id, itu bisa dicari beritanya di sana. Jadi di sana tuh udah ada informasi apakah itu berita valid atau nggak valid. Selanjutnya ada literasi teknologi teman-teman. Nah, literasi teknologi ini lebih ke kemampuan teknis ya teman-teman ya. Bagaimana menggunakan teknologi, bagaimana mengoperasikan sebuah aplikasi atau mengoperasikan sebuah IoT gitu ya. Dan di sini kita wajib untuk meningkatkan kemampuan kita dalam menggunakan informasi internet secara optimal, sehingga kita bisa memperluas akses dan juga meningkatkan proteksi cyber security. Nah, ini ada hubungannya dengan bagaimana kita bisa memahami apa sih yang bisa kita masukkan atau tulis di sosial media dan mana yang tidak bisa. Yang terakhir yang menurut saya pribadi ini paling penting adalah literasi manusia, yang dimana terjadi penguatan SDM yang memiliki keunggulan komunikasi, berkolaborasi, berkreativitas, serta menciptakan desain atau rancangan. Jadi kita bisa menunjukkan sisi terbaik kita terutama di dunia digital.
gitu ya. Nah, adapun partisipasi kita dalam membangun relasi sosial di platform digital itu dapat dibagi atau dapat dikategorikan dalam beberapa hal. Yang pertama adalah menggunakan media sosial dan email berbagi pesan yang bermanfaat. Jadi gimana caranya kita bisa nge-share atau membuat konten atau creating a content yang berguna untuk orang lain, yang berefek baik kepada orang lain. Yang kedua adalah menggunakan internet untuk berbagi informasi, mendidik, dan menghibur. Yang ketiga, menghindari membahas isu sensitif seperti isu SARA, gitu ya, karena kita tahu netizen atau internet atau digital sosial media itu seperti api yang belum disulut pakai gas gitu ya. Jadi kalau misalkan kita ada ngomong satu tentang SARA, itu berbahaya banget untuk brand image kita. Tadi juga udah disampaikan sama Pak Gerson mengenai branding gitu kan ya, dan itu sangat berbahaya untuk branding kita. Selanjutnya adalah menghindari kalimat yang porno dan vulgar selama berkomunikasi. Nah, yang terakhir, menggunakan media sosial untuk berbagi foto dan video yang inspiratif. Nah, selain itu teman-teman, selain 3 literasi baru tersebut, ada juga yang namanya 21st century learning skills. Jadi kalau misalkan kita semua nih ya di kampus gitu kan belajar misalkan fisika atau kita belajar statistik gitu kan ya, kita belajar dasar-dasar pemrograman gitu misalkan, atau belajar bahasa Inggris, belajar grammar gitu kan ya. Sebetulnya despite kemampuan teori dan kemampuan teknis eksak tersebut, ada kemampuan lain, soft skill lain yang juga sangat penting untuk kita bisa bertahan hidup di dunia abad 21 seperti sekarang. Apa saja itu? Nah, itu diawali sebenarnya dari 4 skill teman-teman. Jadi kalau misalkan saya tuh nyebutnya 4Cs gitu ya. Yang pertama itu ada critical thinking, creativity, kolaboratif, komunikatif, itu kan itu yang 4. Nah, sekarang oleh Pak Nadiem Makarim ditambahin lagi 2 teman-teman, yaitu computational thinking dan juga compassion. Apa aja itu? Yang pertama, kita ngomongin soal critical thinking. Critical thinking itu adalah kemampuan seseorang untuk berpikir secara kritis, melihat permasalahan, terus mencari tahu permasalahan ini tuh sebenarnya seperti apa, lalu berusaha untuk memecahkan permasalahan tersebut. Itu yang pertama. Lalu yang kedua ada creativity. Nah, creativity ini setelah mikirin permasalahan kan, nah seseorang tersebut harus mampu untuk membentuk gagasan atau ide baru dengan penuh kreativitas yang bisa memecahkan atau mensolusikan permasalahan yang sudah dipikirkan di saat critical thinking tadi. Lalu yang terakhir, yang ketiga itu ada namanya kolaboratif. Nah, kolaboratif itu nggak mungkin dong kita tuh di dunia itu hidup sendiri gitu kan ya, kerja sama diri sendiri aja gitu kan ya. Nggak mungkin, se-introvertnya orang, dia akan membutuhkan orang lain untuk bekerja bersama dalam menyelesaikan sebuah masalah. Jadi kolaboratif adalah kemampuan untuk bekerja sama, beradaptasi, dan berbagi peran dan tanggung jawab bersama dengan orang lain. Selanjutnya ada kemampuan komunikatif, yang dimana kemampuan ini adalah kemampuan dalam menyampaikan pendapat, bernegosiasi, serta berkomunikasi dengan orang lain. Karena sangat penting untuk orang kalau misalkan punya ide gitu kan ya, kita bisa mendeliver ide kita dengan baik sehingga orang lain juga mengerti apa yang kita maksud. Nah, kalau misalkan 2 lagi nih tambahan Pak Nadiem, yang pertama itu ada namanya computational thinking. Jadi computational thinking itu adalah kemampuan menganalisis masalah serta memilih teknologi yang tepat dalam memberikan solusi dari permasalahan tersebut. Jadi misalkan nih, aku kok ibuku jualan gitu ya di rumah, terus ibuku sekarang sepi nih gara-gara pandemi gitu kan, orang-orang nggak ada keluar rumah gitu kan ya. Jadi teman-teman harus berpikir kira-kira teknologi apa sih yang tepat untuk menyelesaikan masalah saya yang ada di kehidupan nyata ini. Oh, ada platform e-commerce, ada platform yang bisa saya gunakan, coba deh posting di sana. Jadi something like that. Jadi seperti itu contoh dari computational thinking. Lalu yang terakhir adalah compassion. Jadi walaupun kita memiliki kemampuan critical thinking yang baik, creativity yang baik, kolaboratif, komunikatif, dan juga computational thinking yang baik, harus sangat penting juga memiliki kemampuan compassion atau kemampuan untuk bersimpati dan memiliki hati nurani serta cinta kasih dalam dunia yang serba digital. Jadi saat kita ngobrol nih di depan gini kan, kayak saya ngobrol sama teman-teman, jangan anggap saya tuh objek. Saya juga nggak menganggap teman-teman objek. Saya menganggap teman-teman semua adalah human being yang perlu respect, yang perlu dihormati, yang perlu dimengerti, begitu kan ya. Jadi compassion itu sangat penting dalam 21st century learning skills. Nah, yang terakhir teman-teman tentang sikap apa aja sih yang sebenarnya kita bisa pelajari gitu kan ya. Nah, jika dihubungkan dengan kehidupan digital, itu terdapat 4 pilar kemampuan digital yang harus kita miliki. Yang pertama itu ada cakap bermedia digital, berbudaya bermedia digital,
etis bermedia digital, lalu yang keempat adalah aman bermedia digital. Jadi sebenarnya nyambung ya teman-teman ya, 3 tadi jadi literasi baru, 21st century learning skill, sama 4 pilar kemampuan digital itu semuanya berhubungan gitu ya. Yang pertama cakap bermedia digital itu adalah memiliki kemampuan dalam menggunakan platform digital seperti search engine, sosial media, dan juga marketplace. Jadi lebih ke kemampuan teknis seseorang. Lalu yang kedua adalah budaya bermedia digital, yaitu adalah memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika serta mempromosikan budaya Indonesia dalam kehidupan dunia digital. Jadi ini ada hubungannya dengan misalkan kalau teman-teman ikut MBKM pertukaran pelajar gitu kan ya, salah satu dari fungsi atau tujuan pemerintah untuk kita bisa mengikuti pertukaran pelajar kan adalah ada yang namanya cross cultural understanding ya, untuk pertukaran kebudayaan, bagaimana kita juga bisa mempromosikan budaya Indonesia ke luar negeri dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga adalah etis bermedia digital atau memiliki kemampuan untuk menjaga etika dalam dunia digital atau netiquette. Yang terakhir adalah aman bermedia digital, yaitu memiliki kemampuan untuk menjaga keamanan data pribadi sehingga terhindar dari penipuan digital. Oke, selanjutnya. Nah, saya mungkin akan kasih beberapa contoh tools digital yang dapat mendukung proses pembelajaran daring teman-teman, apalagi kalau misalkan harus kerja kelompok gitu kan ya. Kadang-kadang kita bingung, aduh ini kerja kelompok, tapi kok apa ya pakainya, gimana ya, apalagi kalau misalkan mudah-mudahan sih nggak berlanjut ya yang namanya PPKM ini, jadi kita bisa segera move on dan kembali normal seperti sedia kala gitu kan ya. Tapi normalnya pun pasti akan banyak hal yang berubah, terutama dalam dunia digital. Nah, ada yang pertama ini pasti sangat teman-teman, apalagi teman-teman yang program teknik informatika, saya yakin udah familiar banget lah dengan aplikasi ini gitu kan ya. Ada yang namanya Google Workspace. Jadi Google Workspace ini bisa digunakan untuk bersama-sama dengan teman-teman gitu kan ya, sambil kerja online dan lain sebagainya. Ada Google Sheet, ada Google Slide, ada Google Doc juga yang bisa ngerjainnya tuh keroyokan bareng-bareng gitu ya. Bahkan sekarang pun di kantor ya saya gitu kan, walaupun kita tuh misalkan lagi ketemu sama teman-teman gitu kan, saya lebih milih untuk menggunakan Google Workspace karena lebih enak aja gitu kan, kita bisa kerja bareng tanpa harus save data terlalu banyak. Jadi cukup satu file itu bisa dikeroyok bareng-bareng. Selanjutnya ada myro.com. Jadi ini adalah online whiteboard and visual collaboration platform. Jadi di sini teman-teman bisa kayak naruh-naruh sticky note dan lain sebagainya, nulis-nulis ide sambil juga nge-zoom gitu ya. Lalu yang terakhir adalah Trello.com. Nah, ini kebetulan personally saya juga gunakan di tim sama teman-teman teman-teman di kampus juga gitu kan ya. Jadi di sini bisa kayak nge-arrange pekerjaan apa yang sudah dilakukan, yang sedang dilakukan dan yang akan dilakukan. Jadi ini bagus juga dipakai saat teman-teman mengimplementasikan atau menggunakan atau teman-teman saat melakukan program yang namanya Merdeka Belajar. Jadi ini bagus, apalagi kalau tadi juga udah disampaikan gitu kan sama Pak Kaprodi gitu kan ya, bahwa ada ngajar di luar Bali gitu kan ya, dan ini adalah salah satu platform yang mungkin bisa dicoba. Oke, jadi mungkin saya langsung ke kesimpulan teman-teman. Ada beberapa hal. Yang pertama, terdapat beberapa hal yang harus dikuasai dalam rangka mempersiapkan diri untuk menghadapi era revolusi 4.0 dan MBKM. Yang pertama, kita harus bisa atau memahami bahwa kita butuh yang namanya literasi baru, yaitu literasi data, literasi teknologi, dan juga literasi manusia. Selain itu juga harus dibarengi dengan forces 21st century learning skills. Jadi tidak hanya kemampuan di dalam kelas mengerjakan tugas atau menyelesaikan persoalan-persoalan, namun juga kemampuan untuk belajar di abad 21. Apa saja itu? Ada critical thinking, collaborative, creativity, communication, computational thinking, dan juga compassion. Lalu the last but not least itu ada 4 pilar literasi digital yang sangat penting. Yang pertama adalah cakap bermedia digital, budaya bermedia digital, etis bermedia digital, dan juga aman bermedia digital. Nah, yang terakhir yang mungkin sudah ditunggu-tunggu, ini dari tadi banyak banget udah ribut gitu ya laptop saya. Nah, yuk kita langsung menuju ke game time. 2 peserta dengan nilai terbaik akan mendapatkan saldo OVO. Jadi maaf ya, saya pakainya OVO. Jadi mohon disiapkan untuk akun OVO-nya sebesar 100.000 untuk total 2 orang peserta. Nah, mungkin nanti saya minta tolong untuk operator atau moderator untuk membantu saya untuk nyatet ya teman-teman siapa nanti yang menang. Oke, saya mungkin stop share screen dulu. Saya akan share di ini saya saya akan share gamenya. Untuk operator dan moderator saya minta tolong untuk di share ya di room chat. Lagi boleh interaksi selanjutnya untuk operator bisa dibantu untuk menampilkan. Baik, itu dia sudah ada join my list. Ya, udah 100 orang ya Kak Febri ya yang join.
prodi TI. Oke, mungkin kita akan mulai sebentar lagi saat menyentuh angka 105. Iya, ternyata saya nggak tahu. Atau kita langsung mulai aja ya supaya menghemat waktu ya. Oke, kita langsung mulai aja ya teman-teman. 3, 2, 1. Biaya cetak berapa? 17 ya. Berarti total kemarin itu berapa? Yang sekarang ya? Harganya 25.000. Oke, kita sudah dapat pemenangnya ya teman-teman semua. Ada Felicia untuk juara 1, untuk juara 2 ada Kak Setia Dewi. Oke, selamat. Untuk kakak operator dan juga teman-teman moderator itu bisa minta tolong ya untuk untuk dicatat siapa pemenangnya. Jadi nanti tolong dikontak teman-teman operator atau kakak Felicia dan juga kak Kade Setia Dewi bisa langsung private chat di Zoom chatnya itu ke operator atau moderator ya, untuk bisa kasih tahu berapa akun OVO-nya itu apa. Oke. Baik, mungkin sekian Kak Febri dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung di Q&A session. Terima kasih. Baik, itu dia ya pemaparan materi dari Ibu Nilo Putuning Setiarini mengenai MBKM digalakan yang untuk dapat menghadapi era erupsi teknologi ini. Dan sekarang selanjutnya kita akan langsung saja masuk ke sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan saya lihat di kolom Zoom. Kita langsung saja untuk pertanyaan pertama, Bapak Ibu narasumber, ini ada dari Febronia Cindy Paudia. Dengan pertanyaannya, sebelumnya saya bertanya, apakah kita diwajibkan untuk mengikuti 3 literasi tersebut, dan apa resikonya ketika kita tidak mengikuti literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia? Mungkin untuk pertanyaan ini bisa pertama dijawab oleh narasumber kita, Ibu Nilo Putuning Setiarini. Oke, baik, terima kasih Kak Febri. Tadi siapa namanya yang tanya Kak Febri? Dari Febronia Cindy Claudia. Oke, Kak Claudia ya. Oke, terima kasih pertanyaannya Kak Claudia. Sebetulnya itu harus dilakukan secara simultan Kak Claudia. Karena apa? Dalam literasi, 3 literasi itu kan tadi ada literasi data, literasi teknologi, sama literasi manusia ya. Bayangkan kalau misalkan satu deh hilang, literasi manusia deh hilang gitu ya. Bagaimana kita bisa menjadi human being walaupun di dalam dunia digital gitu ya. Jadi kita akan kemakan sama yang namanya teknologi gitu loh. Sedangkan kita sebagai manusia
human being itu kita harus punya tetap, apalagi kita orang Indonesia gitu ya, harus ingat tata krama, harus ingat norma-norma yang berlaku di masyarakat, kan begitu. Jadi literasi teknologi dan literasi data itu sebenarnya kalau menurut saya secara individu personal gitu ya, wajib hukumnya dibarengi dengan literasi manusia juga gitu. Jadi harus balance semua ketiganya. Begitu juga kalau misalkan hilang literasi datanya hilang gitu kan ya. Jadi kita nggak punya kemampuan untuk menganalisa apakah berita itu benar atau berita itu bohong. Jadi kan cepat akan bisa terprovokasi gitu ya. Dengar berita apa hoax sedikit gitu kan tentang Sarah udah emosi gitu kan ya, tanpa mencari tahu apakah itu beritanya benar atau enggak, kan seperti itu. Jadi mungkin seperti itu Kak Febri, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Niluh Putuning Septiarini atas jawabannya. Kemudian kita akan langsung ada pertanyaan kedua juga, ini dari Naomi Chandra Lugito. Mungkin ini bisa dijawab oleh Bapak Gerson. Pertanyaannya, bagaimana sih Pak cara mengatasi rasa bosan ketika menghadapi para pengajar yang menonton? Gitu. Terima kasih. Silakan untuk yang menonton. Oke, ini pertanyaannya berat nih. Pertanyaannya berat, bagaimana cara mengatasi rasa kebosanan? Mengatasi cara kebosanan sebenarnya tidak mudah. Memang saya harus akui, mudah untuk mengatakan tapi susah untuk diimplementasikan. Tapi kalau Pak Gerson mengatakan bahwa kamu harus memotivasi diri, itu kelihatannya teori banget. Ya, artinya motivasi diri bahwa target kamu belajar untuk apa. Tapi salah satu yang bisa kamu praktekkan, dan itu yang kami selalu sampaikan kepada teman-teman mahasiswa adalah cari tahu dulu tentang apa yang mau disampaikan atau materi yang akan disampaikan oleh pengajar. Anda bisa mencari itu di YouTube, itu banyak banget. Jadi misalnya nih, teman-teman ada dosen yang dia mau ngajar materi tentang rekayasa perangkat lunak, misalnya itu kalau di IT. Atau dia mau ngajar tentang kebudayaan digital, misalnya seperti itu. Anda bisa mencari tahu dahulu, kebudayaan digital itu apa. Cari tahu dulu kebudayaan digital, misal di YouTube bisa cari tahu kebudayaan digital. Biasanya ada dosen-dosen yang dengan materi yang sama atau sejenis itu membuat materi yang kurang lebih mirip. Artinya bukan sama ya, tapi mirip. Nanti pada saat si dosen untuk menjelaskan, yang menurut kalian tanda kutip atau pengajar kalian yang ngebosenin gitu, kalian bisa misalnya kalau dikasih memang layak etikanya pas dikasih kesempatan untuk resen lah. Pak, saya melihat ini dari ini. Jadi kalian kayak punya semacam tantangan, kayak punya wah, aku harus mempertanyakan nih, karena aku tahu dari informasi dari misalnya dari informasi ini bahwa harusnya seperti ini. Kalian mempertanyakan itu kepada dosennya. Jadi kayak kalian mau ketemu dosen walaupun dosennya itu ngebosanin buat kalian atau materinya itu, kalian udah tahu materi itu duluan. Kalian istilahnya bukan compare ya, lebih cenderung kayak mempertanyakan, Pak, saya misalnya nih, Pak Gerson, saya mengetahui informasi dari menurut pengajar ini atau menurut peneliti ini atau menurut dosen ini bahwa ini bagaimana Bapak menjelaskan hal itu. Jadi kayak ada semacam motivasi, walaupun sebenarnya motivasi agak salah ya kalau untuk show up ya, tapi lebih cenderung kita punya semacam semangat untuk aku udah tahu tentang ini, si dosen ini. Jadi kita compare aja, kita tanyakan saja. Tapi mungkin ini jawaban yang mungkin belum terlalu tepat ya. Kalau dari Pak Gerson sendiri itu adalah apa yang kami bilang kepada mahasiswa bahwa teman-teman cari tahu tentang ini, minggu depan kita mau bahas tentang ini. Makanya biasanya kalau di kami di setiap pertemuan atau minggu pertemuan, hari ini kita belajar ini, kita tunjukkan rencana pembelajaran semesternya, minggu depan kita mau belajar apa. Jadi mereka, please kalian cari tahu tentang materi ini, minggu depan ketika kita ketemu online, yuk discuss. Jadi nggak akan ngebosenin, harusnya sih seperti itu. Tapi kalau kalian nggak ada prepare, anggaplah saya jadi mahasiswa, ya tunggu deh minggu depan apa, data minggu depan, nggak sesuai ekspektasi. Karena kalian nggak tahu apa yang mau dibahas, hanya dengerin apa versi dosen. Tapi kalau teman-teman udah cari tahu dulu, sebentar, kok beda ya? Boleh dong tanyain. Jadi ada semacam trigger untuk memicu. Semoga menjawab. Terima kasih. Oke, itu dia ya untuk Kak Naomi Chandra. Jadi mengatasinya lebih untuk menyemangati diri sendiri dulu nih, gimana nanti saat diskusi pertemuan tatap muka atau daring bisa diskusinya menjadi lebih kedua arah gitu ya Pak Chandra. Selanjutnya sudah ada pertanyaan nih dari Maximilianus Gilbert Indawan. Jika kedepannya perkembangan industri teknologi akan semakin maju seperti munculnya robot dan AI, kenapa sih di universitas masih dibuka jurusan atau bidang
saya pernah membaca bahwa industri besar seperti Apple dan Google itu sudah tidak melihat IPK. Oke, baik, mungkin pertanyaan ini bisa dijawab oleh kedua narasumber kita. Dimulai dari Pak Gerson dulu, mungkin bisa. Oke, pertanyaannya menarik banget. Teman-teman, thank you buat pertanyaan Anda yang kritis, buat pertanyaan teman-teman yang benar-benar melihat visioner, melihat ke depan. Thank you. Betul sekali. Betul sekali. Tapi kita harus klarifikasi dulu, ya. Pekerjaan, jurusan, atau bidang yang mengarahkan seorang pada pekerja kantoran itu seperti apa ya? Ya, karena pada dasarnya pekerja kantoran, apakah yang Anda maksudnya pekerja kantoran ini di bidang swasta atau di bidang sipil, misalnya pegawai negeri sipil dan sebagainya, itu harus dipahami dulu. Karena contoh ini kayak misalnya pajak dia ada sekolah khusus untuk pajak. Apakah bisa digantikan dengan robot? Anda bisa menjawab. Artinya yang mau Pak Gerson sampaikan adalah pekerjaan yang Anda maksud ini atau munculnya robot dari bidang AI ini untuk bidang apa dulu. Dan yang kedua, kalau misalnya bidang tersebut adalah bidang yang tanda kutip, entah jangka pendek atau jangka panjang, itu akan tergantikan oleh robot, itulah gunanya universitas. Itulah gunanya perguruan tinggi. Mereka berinovasi, kembali lagi di topik di awal, berinovasi agar kalian tidak tergantikan oleh munculnya robot-robot atau AI itu. Ingat, robot atau AI itu dibuat oleh manusia. Kalian juga akan, artinya bukan masalah menggantikan, justru kalian yang bikin. Kalian belajar pemrograman, mungkin sekarang apalagi yang Pak Gerson dengar dari baik dari Mas Menteri ataupun Pak Presiden, bahkan baru-baru ini ya, baru-baru ini ketika pertemuan Pak Presiden dengan para rektor se-Indonesia, bahwa topik pemrograman itu untuk semua bidang keilmuan. Jadi diharapkan orang ekonomi, orang sosial harus memahami tentang pemrograman. Tujuannya apa? Bikin sistem yang bisa menjembatani bisa mempercepat proses pekerjaan secara digital. Otomatis Anda tidak akan perlu bakal digantikan robot sama AI. Disitulah teman-teman berinovasi. Jadi bisa dan bahwa Apple seperti Apple tidak melihat nilai IPK. Betul. IPK itu memang tidak jadikan dasar, tapi menjadikan semacam standar ketika Anda istilahnya seleksi diterima pertama kali waktu pekerjaan. Oh, standar S1 lihat IP-nya jelek. Tapi bisa pinter, nggak mungkin. Logika sederhananya. Ini hampir berjalan lurus. Artinya jarang ada yang IPK-nya jelek atau nilai, karena kebanyakan ya perusahaan-perusahaan itu, lowongan pertama itu adalah bukan lihat IPK-nya. Lowongan pertama adalah dia minimal fresh graduate S1. Bukan lihat IPK-nya. Tapi begitu, udah masuk S1, yang kedua bisa ini. Nah, ketika bisa ini, nggak mungkin dong IPK misalnya, mohon maaf nih, 2,4, tapi bisa lulus sertifikasi ini. Mungkin nggak sih secara logika? Ngerti nggak? Pasti adalah mereka yang benar-benar niat banget belajar, dan IP-nya juga pasti di atas 3,0 harusnya. Jadi bukan berarti harus 4 ya. Artinya logikanya pasti berbanding lurus antara sertifikasi yang dia punya. Karena gini, Pak Gerson mau jawab sedikit, menambahkan sedikit bahwa industri betul dia tidak melihat IPK, tapi dia melihat kompetensi. Kompetensi itu harus didapatkan melalui apa? Sertifikasi. Sertifikasi kompetensi itu banyak. Contoh di Microsoft ada Microsoft Office Specialist, ya. Juga di jaringan ada Cisco CCNA, audit ada COBIT. Sertifikasi itu adalah standar untuk Anda bisa diterima di pekerjaan, bukan masalah S1-nya aja. Tapi S1 itu kayak basic, istilahnya standarnya mereka. Oh, kami mencari minimal diploma. Ya udah, minimal diploma Anda masuk misalnya. Atau mencari S1, minimal S1 masuk. Yang kedua, Anda bisa ini. Buktinya apa? Oh, saya bisa ini. Buktinya apa? Nilai ini. Oh, bukan itu. Sertifikasinya mana? Untuk bisa lulus sertifikasi, pasti punya kemampuan setidaknya knowledge yang bagus. Pasti akan berbanding lurus dengan IPK. Harusnya seperti itu. Semoga menjawab. Baik, terima kasih Pak Gerson. Mungkin karena ini sangat menarik pertanyaannya, bisa dari narasumber kedua memberikan tanggapan juga. Oke, terima kasih. Itu luar biasa sekali sih dijawab sama Pak Gerson gitu ya. Jadi saya dari tadi angguk-angguk karena saya 100% setuju dengan jawaban Pak Gerson gitu ya. Mungkin saya tambahkan sedikit. Nah, oleh karena itulah teman-teman, ada MBKM sekarang.
MBKM itu kan fungsinya itu untuk mempersiapkan teman-teman semua yang nanti ekspektasinya adalah bisa, jadi kalau saya analogikan tuh di kelas seperti ini teman-teman. Saya selalu bilang gimana caranya kita itu mempersiapkan anak-anak yang kita tuntut nanti kalau udah lulus itu bisa berenang dengan paus, shark, dengan squid yang sangat-sangat berbahaya di lautan luas dengan petir, dengan topan, dengan segala macam hal yang terjadi di lautan. Tapi kita tuh trainingnya mereka di kelas itu atau di kampus itu dengan hanya coba berenang di kolam 1,5 meter yang untuk anak-anak gitu loh. Jadi analoginya seperti itu. Maka dari itulah muncullah adanya MBKM sehingga teman-teman bisa coba-coba gimana rasanya berenang di samudra walaupun teman-teman sekarang masih menjadi mahasiswa. Nah, ini kan sebuah progres yang sangat baik ya yang saya lihat ya di sistem pendidikan di Indonesia yang dimana kita berani untuk mencoba. Tapi gitu, kita jadinya seperti yang saya sampaikan tadi juga Pak Gerson sudah menyampaikan bahwa yang nggak gitu juga konsepnya gitu ya, walaupun ada teknologi terus kita diganti oleh teknologi itu nggak seperti itu juga. Makanya tadi saya menekankan 3 literasi itu sangat penting, literasi data, literasi teknologi, dan juga literasi manusia. Tetap saja ujung-ujungnya teknologi yang dibuat itulah dibuat oleh manusia, ya kan? Yang dibuat untuk menyelesaikan permasalahan yang dimiliki oleh manusia gitu loh. Jadi tetap kita atau teman-teman semua adalah the creator, yang usernya. Teknologi itu tidak akan menyelesaikan masalah jika tidak digunakan secara tepat, efisien, dan baik. Itu sih ya, mungkin saya tambahkan itu aja. Kak Febri, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nilo Putuni. Nampaknya Pak webinar mungkin dari Bapak Ibu narasumber yang ada yang memberikan closing statement untuk para peserta hari ini agar lebih terpacu atau termotivasi. Mungkin bisa dimulai dari Bapak Gerson. Silakan Bapak untuk closing statement-nya. Oke, jangan pernah berhenti berinovasi. Oke, masa depan Anda ditentukan Anda hari ini. Selamat mencoba. Wah, itu dia closing statement yang tegas, singkat, enak gitu ya. Selanjutnya mungkin dari closing statement dari Ibu Nilo Putuni. Silakan Ibu untuk closing statement-nya. Oke, closing statement-nya boleh sama nggak sama Pak Gerson? Nyontek nggak kalau saya sama? Oke, baik, terima kasih. Nah, kalau closing statement dari saya sih ini, teman-teman tetap semangat. Tantangan abad 21 itu memang tantangannya besar ya kalau dibandingkan dengan orang zaman dulu gitu mungkin ya. Tapi ingat, fasilitas yang kalian miliki juga jauh lebih besar gitu ya. Dunia kalau dulu bisa membantu dan juga bisa membuat diri kalian menjadi orang yang produktif dan juga inovatif. Terima kasih. Wah, luar biasa sekalian narasumber kita pada pagi hari ini. Itu dia closing statement yang sama-sama kita dengarkan dari kedua narasumber kita yang padat dan jelas, dan semoga closing statement tadi juga bisa memotivasi rekan-rekan sekalian yang hadir pada webinar. Sambil menunggu peserta mengisi link presensi karena ada permasalahan juga, kita akan melakukan foto bersama dulu nih kepada narasumber kita, Bapak Gerson dan Ibu Nilo Putuni. Saya akan koordinasi dulu, ada beberapa slide nampaknya karena partisipan kita sangat luar biasa hari ini. Ada. Wah, nampaknya ini ada slide 26 slide Bapak Ibu. Jadi silakan memberikan senyuman yang paling indah karena saya tidak tahu para partisipan di sini ada di slide berapa begitu ya. Kita akan langsung mulai untuk slide pertama. Kita akan memfoto ya. 1, 2, 3. Mungkin bisa mengacungkan tangan L seperti ini. Artinya literasi digital, tapi mungkin agak lama ya berarti ya. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga,
1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Ditahan ya teman-teman semuanya. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Slide ke-6. 1, 2, 3. Slide ke-7. 1, 2, 3. Selanjutnya slide ke-8. 1, 2, 3. Slide ke-9. 1, 2, 3. Slide ke-10. 1, 2, 3. Slide ke-11. 1, 2, 3. Slide ke-12. 1, 2, 3. Slide ke-13. 1, 2, 3. Slide ke-14. 1, 2, 3. Slide ke-15. 1, 2, 3. Oke, mungkin udah cukup karena operator kita sudah berbagi tugas. Terima kasih semuanya. Sudah sama-sama berproses seperti ini dengan waktu yang cukup lama begitu ya. Selanjutnya adalah Oke, baik. Karena tadi seluruh slide sudah terdokumentasi dengan baik, terima kasih operator. Terima kasih juga saya ucapkan sekali lagi kepada narasumber hebat kita pada hari ini, yaitu Bapak Gerson, PHSkom MT. Terima kasih, dan Ibu Nilo Pujuning Septiarini PHMPT. Terima kasih Ibu telah meluangkan waktu untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman hebatnya kepada kita semua. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada para peserta dari Universitas Sejarah dan Universitas Ngurah Rai yang sudah hadir pada pagi hari ini. Serta terima kasih saya ucapkan kepada peserta lainnya yang sudah bergabung pada hari ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga ilmu yang kita dapatkan saat ini bermanfaat ini ataupun di masa yang akan datang. Saya mewakili seluruh panitia yang bertugas, mohon maaf apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa pada kegiatan selanjutnya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih Bapak Gerson, terima kasih Ibu. Terima kasih semuanya. Mbak Adi, Febri, terima kasih semuanya. Cek dulu, cek dulu, cek dulu, cek dulu. Yakin saatnya kita harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yuk. Hello, siapa tahu hoax. Yuk. Hello, siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sih positif, kreatif dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada